Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Ini sudah di segmen terakhir, jadi mungkin sekaligus closing statement. Saya ke Pak Ade dulu ya. Ini untuk kedepannya, agar untuk pencegahan ya, atau preventif agar tidak terjadi. Karena kata Anda tadi ya masih banyak sebenarnya first travel lainnya. Ya, ini kan tidak boleh terulang kejadian seperti ini untuk bangsa kita, untuk umat muslim kita. Ini sangat mudah untuk gaya seperti ini berkedok ibadah tapi untuk penipuan ujungnya. Ini yang kita sayangkan. Pemerintah harus hadir lebih jelas, lebih kuat di situ dengan apa? Menegakkan kebenaran dan keadilannya dalam aturan-aturan yang jelas untuk pendirian travel ini. Untuk itu banyak yang perlu direvisi. Undang-Undang Nomor 13 ada Komisi Pengawas Haji aja. Itu dan umroh sini yang jumlahnya 705 bahkan di sini sampai 1,2 juta untuk tahun yang akan datang. Itu hanya 4 pasal yang mengatur. Dengan jumlah segitu banyak. Haji hanya 3 bulan waktunya, bukan 7 bulan. Umroh itu banyak, 7 bulan. Jumlahnya banyak, waktunya panjang, hanya diatur dengan 4 pasal saja. Ini kan luar biasa. Sehingga perlu dilakukan sebuah perubahan besar-besaran di Undang-Undang Nomor 13 tentang haji. Kenapa di Komisi Pengawas Haji dibentuk oleh pemerintah, SK Presiden, dilantik oleh Presiden, hanya mengurusi persoalan haji saja, dan 3 bulan dengan jumlahnya 210.000 per tahun. Umroh yang jumlahnya sampai menyentuh angka 1 juta, itu tidak ada komisi pengawas umroh. Ini kelemahan, ini adalah sebuah pembiaran menurut saya. Adalah ada Dirjen Bina Umroh Haji? Iya, ada Dirjen Penyangga Haji Umroh. Tapi tidak masuk dalam ranah ini, hanya tugasnya memberi izin saja. Pembinaannya sangat lemah di sini. Maka saya bilang perlu disegerakan kepada stakeholder yang ada, termasuk DPR, untuk membenahi ini. Karena membuat undang-undang adalah DPR. Segera bentuk Komisi Pengawas Umroh, disatukan dengan haji. Jangan haji begitu selesai istirahat. Berarti hanya 9 bulan dia tidak dikerja, hanya 3 bulan kerjanya. Yang Komisi Pengawas di umroh ini adalah panjang tapi tidak ada yang mengawasi. Ini saya kira sebuah kelemahan, perlu diperbaiki segera. Yang kedua adalah aturannya, bahwa pemerintah segera menetapkan batas bawah atas. Bawahnya saja, nggak usah atasnya. Karena kalau atas bebas, bawahnya berapa sih yang rasional, yang layak bisa terbang, bisa pergi, bisa beribadah di umroh di tanah suci. Karena kalau dengan 1.450 sudah tadi nyaris hanya ongkosnya saja. Walaupun kata Kang Kiki tadi 8 juta juga bisa berangkat. Tapi kita pertanyakan model apa, dari mana dia subsidi? Tahun 2000. Dari mana subsidinya gitu loh. Kan mesti, nggak mungkin lah seorang travel seperti Post Travel akan nutupin biaya kalau misalnya normalnya dengan harga $1.800. Karena tiketnya adalah 1.100 ditambah 700-nya adalah untuk itu dan sebagai termasuk LI-nya di sana, pemodokan semuanya, itu kan ada batas minimalnya. Ini dijual $1.040. Itu kan jauh sekali jaraknya. Jamaah gitu. Apa harapan Anda nih? Ya. Dari jamaah sih pada dasarnya intinya bagaimana caranya dana mereka kembali, ataukah yang paling utama itu mereka masih mau tetap berharap untuk diberangkatkan. Ya. Mereka itu betul-betul luar biasa dengan bekerja keras hanya untuk ini gitu loh, untuk mendapatkan dana dan dokumen diamankan itu segera. Ya. Dan kita berharap kepada pemerintah yang saat ini sudah mengambil langkah-langkah melakukan penangkapan penahanan. Ya, kita berharap juga aset-aset itu luar biasa yang begitu banyak, insya Allah mudah-mudahan itu segera mungkin Tapi Pak, kalau 6 tahun hukumannya nanti dapat potongan masa tahanan dapat 500 M kayaknya ya. Orang milih 6 tahunnya yang penting dapat 500 M Pak ya. Dan itu akan dilakukan lagi oleh daripada kerja bertahun-tahun nggak bisa dapat 500 M Pak. Makanya kita berharap ini adalah dalam hal ini juga pemerintah ya harus hadir ya dalam kejadian ini. Sekarang bahwa pemerintah juga dalam hal ini kemarin itu sudah melakukan kehilapan ya dengan tidak maksimal mengawasi tentang jalannya. Tapi ancaman hukumannya sangat ringan ini ya Pak ya? Sangat terlalu ringan banget ini Bu, kalau kita lihat ya dari segi itunya. Dari pidana cuma harusnya 6 tahun sama. Tetapi itu kan biasanya ada nilai berat karena bukan cuma 1 orang 2 orang yang jadi korban, tetapi ini kan ada banyak yang jadi korban gitu loh. Bisa tidak ini 6 tahun 1 orang, nanti 6 tahun di total gitu, bisa nggak? Nggak bisa ya? Itu kalau satu-satu untuk melakukan pelaporan, tapi apa gunanya orang menghukum orang sampai ini? Ya kan? Kita kan dalam hal ini pihak korban itu bukan itu yang dia tapi cari. Setidak-tidaknya kalau hukumannya berat, kemudian ini mungkin memberi efek jerah. Bukan efek jerah, efek agar
mau mengeluarkan uang yang dia simpan atau sembunyikan itu sehingga mengurangi masa Nah, di hukuman. sini sebenarnya kelihayan seorang penyidik. Ini sangat mudah sebenarnya. Kan KPK aja udah Gimana sukses. aset Iya ini Pak. Ada TPPU ada pihak yang persaingan usaha. bukan apa istilahnya yang bisa mengetahui pengiriman apa dan itu Pencucian kan uang ya. PPATK. PPATK itu kan bisa juga kita bekerja sama dengan itu. Kalau uangnya dibawa cash mungkin kan setiap kali keluar negeri bawa. Nah, itu yang kita khawatir. Tapi kan untuk pengiriman uang ke luar negeri kan itu ada batasnya, maksimal itu kan 100 jutaan. Ya. Iya. Terus, nah sekarang ini sudah terjadi seperti ini, yang kita berharap itu pemerintah minimal jangan Baik. istilahnya melihat saja gitu loh. Kalau bisa minta tolong untuk dilakukan juga. Ini kan untuk masyarakat mereka. Iya Pak Egi, Bantulah orang-orang. kalau di KPK kan begini biasanya Pak, hukumannya denda begitu, jika tidak bayar denda bisa ditambah lagi hukumannya. Anda berharap seperti itu agar keluar nih uang-uangnya. Ya, November yang perlu digarisbawahi ya, saya sudah berusaha membela klien ini yang berimplikasi membela jamaah. Karena saya ingin jamaah tetap diberangkatkan. Tapi yang bagi milih untuk dikembalikan atau refund, kembalikan. Itu durasinya cuma sampai Desember. Kalau kita lihat ini. Nah, kalau Desember ini kita beri kesempatan dia dengan dikawal polisi lah tentunya ya. Itu kan beban ada pada klien saya, harus tanggung jawab. Tapi dengan adanya dicabut, kemudian ditahan, saya punya alasan untuk menggugat. Kenapa dicabut? Ini melanggar undang-undang juga, terutama pasal 1365. Itu peluangnya gitu loh. Nah, oleh karena itu besok ini menurut janjinya kementerian, karena saya diberi kesempatan 2 minggu. Ketika cabutnya itu SK-nya dicabut, maksud saya izin travelnya dicabut ya oleh Kementerian Agama, dikasih waktu kita 2 minggu untuk menyanggah. Nah, batas waktunya besok nih. Nah, kalau besok Kementerian Agama tidak mencabut SK-nya sendiri ya, karena itu bermasalah, dari di tata caranya juga tidak benar, itu beban ada pada pemerintah. Itu logika hukum dong, nggak bisa disembarangi. Tapi ini dari tim pengacara atau tim Andika dan Anissa juga apakah akan menyangga ya dengan memberi bahwa sebenarnya mampu, masih punya kemampuan. Dengan dia pakai saya ini supaya bisa menyanggah. Baik. Kita, artinya sanggahan saya ini berimplikasi membantu jamaah. Baik. Supaya bisa berangkat atau kembaliin uang. Tapi suka disalahpahami sama yang nggak cerdas ini, capek. Baik, terima kasih nih Pak Egi, terima kasih Pak Ismar dan Pak Ade, dan pemirsa demikian pro dan kontra. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.